Yo, halo guys, ya kan, anjir lah. Ya, di video kali ini gua ingin membahas anime Frieren, ya kan. Bayangkan anime Frieren sudah 2 episode lagi tamat coy, ya kan. 25 atau 26 ya kan, gue lupa anjir. Berapa ya? Frieren ya kan, kalau tidak salah itu 2 episode lagi ya kan. Kita lihat. 28 episode ya kan. Berarti episode depan itu adalah episode menemui serie ya kan. Kalau tidak salah ingat ya kan. Bayangkan Madhouse pak, Madhouse sedang memasak cuy ya kan di episode terakhir. Apa itu action ya kan? Nah, Anda ini kemarin nyari action, mana action? Nah ini action dikasih anjir ya kan. Bayangkan anime Frieren, Madhouse sedang memasak cuy. Bayangkan Madhouse apa yang buat Overlord kan kalau tidak salah ya kan. Studio yang membuat series Overlord sampai season ke-4 ya kan. Bayangan mereka sedang memasak Frieren. Ya, kalau misalnya kita lihat histori si Madhouse ini lah, dia itu buatnya No Game No Life, terus Sora Yori ya kan, Sora Yori, terus apalagi Bogi Pop wa Waranai ya kan, itu juga lumayan bagus ya kan untuk secara animasi ya kan. Overlord season 1 sih bagus sih. Ya walaupun Overlord itu penuh apa ya dengan CGI anjir ya kan. Terus One Punch Man, walaupun gua tidak nonton One Punch Man sih, cuma ya sudah ya, bayangkan One Punch Man cuy ya kan. Jadi tidak diragukan lagi nih sebenarnya studio Madhouse ya kan. Terus Okami Kodomo na Ame ya kan, yang film ini anjir, film serigala ya kan, ganteng-ganteng serigala ini juga bagus ya kan. Wolf Children ya kan kalau misalnya bahasa Inggrisnya. Itu juga yang buat siapa? Madhouse, Hunter x Hunter. Bayangkan Madhouse memasak cuy. Ya walaupun ya untuk baru-baru ini kayaknya Madhouse mengalami penurunan ya kan. Anime ini Madhouse kan, Madhouse. Nah, kayak anime Mishikaburi Hime ini adalah anime Madhouse. Madhouse ini kayaknya tidak cocok untuk adaptasi romance ya kan. Romance-nya sih untuk cerita ya, kalau cerita sih mengikuti sumber lah ya. Cuma untuk secara animasi dan desain karakter kurang sih pak, kalau menurut gua ya kan. Kok ceritanya juga ya gitu-gitu aja ya kan, nggak terlalu menarik. Apa lagi ya kan, untuk anime terbaru paling Yamada Akun aja, Yamada Akun toh level 999, itu pun menurut gua nggak nonton sih ya kan, karena gue tidak suka dengan desain karakternya ya. Dan bayangkan sekarang Frieren sekarang ratingnya 9,16, dan apakah dia masih top tier list ya kan, top berapa sekarang ya kan. Kita lihat sama Full Metal Alchemist berapa pak anjir, top anime, buset. Full Metal Alchemist saja 9,09 ya kan, 9,09, dan Frieren 9,16 ya kan. Berarti beda berapa tuh? 0,7 ya. Iya nggak sih? 0,07 berarti. Iya 0,07 anjir ya kan. Bayangan beda 0,07 sama Full Metal Alchemist ya kan. Ini pak Sam ya, kalau misalnya episode depan lu mengharapkan action lagi sih enggak ya. Ini adalah action terakhir untuk anime Frieren ya kan. Bayangkan Frieren Sosono Frieren, Evan Kal juga sedang memasak cuy. Bayangkan ini gila, adalah salah satu anime dengan soundtrack yang lumayan oke ya kan. Dan gue baru tahu kalau misalnya Frieren ini adalah anime shonen. Bayangkan gue lihat My Anime List iseng ya kan, ini genre adventure drama fantasi, terus tiba-tiba demografiknya apa, shonen. Bayangkan apakah ini adalah salah satu faktor anime ini menjadi anime yang sangat memasak sekali untuk anime musim ini ya kan. Bukan musim ini sih, musim tahun kemarin ya kan, musim fall 2023 ya kan, akhir tahun ya kan. Apakah gara-gara ini Frieren rame ya kan, karena shonen. Gua bilang rame itu maksudnya lebih ke arah marketingnya itu kenceng banget ya kan. Apalagi Muse langsung ya kan, B-Station, semuanya nayangin loh, kalau tidak salah Netflix, Crunchyroll, Animeplus, Bilibili, Muse Asia, Ikiyi ya kan. Dan ya untuk di episode kemarin itu kita diperlihatkan ini ujian kedua ya kan, ya walaupun break satu episode sih gitu, karena ya di manganya juga kayak gitu. Dan bayangkan ternyata kita tahu kalau misalnya Frieren ini makannya banyak anjir. Bayangkan itu piring anjir, itu daging pak, daging di piring gede ya kan. Ini fix sih, Frieren harus collab sama Tanboy-kun anjir. Bayangkan itu porsi makan terlalu banyak. Ya udah sih episode ini nggak ada yang spesial ya kan, cuma paling menceritakan si kakek-kakek ini ya kan, lagi nostalgia ya kan, nostalgia dengan masa muda bersama istrinya ya kan.
Freren juga nostalgia ya kan pas ada Himmel, walaupun Himmel sekarang sudah tiada, tapi ya sudah ya. Lalu apalagi untuk episode selanjutnya, akhirnya ujian kedua cuy. Ujian kedua gue yang paling kesel adalah ini pak, si laki-laki ini. Bayangkan si sepuh, kakek sepuh ini sudah ngajak apa namanya kerjasama, dia tolak. Itu apa namanya, dongo anjing, kesalahan berpikir. Lu mindset kayak gitu sih ya kan, dibilangin kerjasama, woi kerjasama nggak mau, akhirnya apa, mati. Bayangkan gua pas lihat scene yang dia duduk kayak ketakutan, kayak putus asa, itu gue ketawa anjing ya. Walaupun gue sudah melupakan cowok yang awal-awal itu, cuma gue pas ditunjukin itu ketawa anjing. Apa coba itu mas satu sudah diajak apa ya namanya, kerja sama Denken ya kan, Denken kan namanya, itu malah nolak. Itu kan apa coba kalau nggak dongo anjing ya kan, kesalahan berpikir, tidak berotak senku. Beda sama yang lainnya ya kan, 5 orang terakhir ya kan, itu berotak senku cuy, Denken. Ya walaupun lebih berotak senku lagi Freren ya kan, karena Freren itu ada sepuh dungeon ya kan, karena si Freren ini itu sering diajak Himmel buat berpetualang dungeon ya kan. Bayangkan kalau misalnya ada Freren lebih OP lagi ya kan, lebih easy going lah, langsung easy. Cuma kalau Denken sama Freren sih kayaknya nggak cocok dipasangin satu tim ya kan. Denken pikirnya ini, Freren pikirnya ini ya kan. Kita apa ya, lihat yang klip Denken ini kayak wah serius banget ya kan, kayak wah mikir ya kan. Freren dengan santainya kejebak di mimik anjing cuy. Ini Denken ya sudah bilang cuma orang bodoh yang kejebak sama mimik. Sementara itu Freren langsung ditunjukin scene Freren nyungsep anjir ya kan. Itu ada salah satu teknik komedi ya kan. Si ini bilang kayak gini, terus langsung panelnya ganti ke kejadian Freren ya kan. Anjir lah. Dan ya bayangkan cuy, pas si Denken ini hampir berhasil ke apa namanya, titik paling bawah, ketemunya siapa anjir, Freren pak. Freren cloningannya Freren mati nggak tuh? Mati coy, cloningnya Freren. Lu bayangkan Freren saja tidak full power aja meninggal ya kan, aura aja meninggal ya kan. Bayangin tidak full power loh, Freren cuma nunjukin mananya doang ya kan, gara-gara si aura ini kan punya apa namanya, timbangan itu kan, timbangan keadilan atau apa sih, keseimbangan, kesetaraan ya kan, apa sih namanya itu, timbangan ya kan, timbangan Jawa anjir. Freren aja nggak ngelawan aura, nggak ngelawan loh, itu hitungannya nggak ngelawan. Karena apa? Karena si Freren tidak menyentuh aura secara langsung ya kan. Freren ini ya kalau dibilang rasis sih, emang rasis anjing, rasis sama iblis. Ih ngeri bang. Freren OP sekali. Paling kita ya baru episode kemarin kita ditunjukin Stark ya kan, sekarang Starknya ngilang lagi ya kan. Bayangkan Stark kemana, kasihan Freren ya kan. Baca gimana Freren. Gua kadang diprotes itu, bang itu bacanya bukan Freren tapi Freren ya. Anjir lah, yang bener apa sih, Freren kan, Freren loh, gua bacanya Freren ya kan. Ya untuk episode kemarin juga kengerian apa namanya, kekuatan Yubel ya kan. Ini gua daripada dikomplain lagi kan, gue ngomongnya Yubel ya kan, bacanya Yubel kan, Yubel pak, kekuatan Yubel Udel ya kan, si cewek psikopat ya kan, cewek psikopat ini, psikopat dingin. Bayangkan cuy, kekuatannya adalah mindset. Bayangkan kekuatannya mindset cuy. Apapun benda yang bisa dia kepotong anjir, itu apa coba, itu mindset. Ya nggak salah sih, karena dasar dari sihir itu adalah imajinasinya kamu ya kan, imajinasinya kamu. Kalau misalnya kamu bisa berimajinasi, batu dipotong, bisa kepotong. Karena si Yubel ini pak jalan ya kan, di pas ujian itu flashbacknya Yubel yang apa namanya, sama si yang cewek yang rambut panjang itu, yang pengawas itu ya kan. Bayangkan ya cuma lari jalan doang, di sebelahnya langsung kepotong. Dan itu biasa aja reaksinya, nggak ada histerisnya gitu loh. Bayangkan berarti kan di zaman itu orang terbunuh itu nggak terlalu nggak terlalu heboh atau gimana gitu. Kalau gue lihat pas flashbacknya Yubel yang motong guru pengawas ujian itu, bayangkan ini paling OP sih. Bayangkan Freren kalau ketemu Yubel ya kan. Kalau bisa Freren nggak tahu sirnya Yubel dan Freren lengah, ninggal pak Freren pak. Ini Yubel nih OP sebenarnya. Lu si Yubel ya kalau misalnya punya imajinasi membelah bumi dibelah anjir sama dia.
sering ya kan, karena sihir. Kita flashback lagi deh ke episode yang Frieren ngancurin barrier itu. Si Frieren kan bilang kalau misalnya mewujudkan apapun, bahkan langit dan tanah itu bisa dibalik gitu loh sama sihir ya kan. Asalkan apa mindset anjir, imajinasi. Kurang OP apa coba ini sihir di dunianya Frieren ya kan. Lu imajinasinya kayak gini, bisa kayak gini. Karena apa? Kuncinya mindset. Selain mana, mungkin ya mana, oke lah mana ya kan, salah satu itu. Dan salah satu syaratnya lagi apa? Imajinasi. Bubel. Gila sih itu cewek-cewek psikopat ini ya kan. Dan ya untuk pertarungannya pak, epic sekali pak. Apa ya gue bilangnya, ya untuk sekelas anime Frieren gitu loh, yang manganya aja cuma satu panel doang. Satu panel paling mentok-mentok berapa sih, 4 panel anjir fight-nya. Itu apa itu, lu baca nih, baca ya, baca manganya Frieren mana nih, gua tunjukin ya anjir ya. Nih gua punya nih, gua punya manganya ya kan, gua punya manganya aja. Makanya gue beli ya kan, karena ya ini gue walaupun jarang baca sih, cuma kalau yang Aura sih, kalau gue cuma punya volume 2/3 sih. Yang pertarungan epic kan si Aura ini ya kan. Nih ini aja yang bikin lama panelnya itu, motong nggak pak, dialognya anjir. Cuma untuk secara apa namanya, secara ini fight atau mungkin pertarungan cuma satu panel ya kan. Gue baca yang ilegal tentu saja ya kan. Oh, gimana lagi ya kan. Oh, cuma segini doang, tamat anjir Frieren. Lu bilang animenya bosenin, ya ini dialog semua, ini yang bikin panjang dialog gitu. Dialog semua tuh, dialog kan, dialog. Nah, nih dialog lagi nih. Anjir, ini pertarungan yang bikin nama dialognya. Makanya lu bosen kan nonton nih Frieren, karena dialog. Dan akhirnya kita ditunjukkan Madhouse pak. Madhouse bisa menganimasikan satu panel atau 2 panel itu dengan sangat baik ya kan. Apa namanya, baca manganya pasti dialog semua anjir ya kan. Sudah dialog, flashback. Frieren ini sebenarnya ceritanya itu mau dibilang bagus ya enggak, jelek ya enggak ya kan. Tapi dialognya bagus ya kan. Cuma kalau lu berharap yang lain kayak Vikingnya mana, ini actionnya mana, tidak ada Frieren ya kan. Apa coba, cuma untuk episode 2 episode kemarin, gila sih. Untuk setup Frieren melawan klonnya dan episode Frieren sedang melawan klonnya, wah itu gila sih. Itu fight macam apa itu ya kan. Bayangkan Frieren, apalagi Frieren di tengah-tengah serius malah bercanda ya kan. Dan menurut gue bercanda itu nggak jelek gitu, beda sama Shadow Garden. Kalau Shadow Garden itu bercandanya itu nggak logis anjir ya kan, nggak logis menurut gua bercandanya ya kan. Sedang adegan serius yang serius banget terus langsung ganti panel ke komedi ya kan. Kalau misalnya Frieren ini kan komedi sama itunya kan jadi satu, dan itu lucu anjir ya kan. Kayak misalnya si apa ya, Frieren yang kayak nggak mau nunjukin kelemahannya karena dia malu ya kan. Bayangkan itu menurut gua komedi yang lumayan bagus ya kan. Nggak mau dipaksain banget ya, enggak ya mau itu ya udah ya kan. Itu komedi sekaligus alasannya Frieren ya kan, malah bagus karena malu. Lu anjir, Frieren saja yang sudah sepuh gara-gara satu kelemahan itu malah malu ya kan. Bayangkan Frieren mbah satu ini ya kan, apalagi ekspresi mukanya itu yang sangat luar biasa lucu ya. Mbah imut ya kan, mbah imut anjir. Terus apalagi ya Frieren episode kemarin, 2 episode ya, yang paling peak itu peak fighting itu adalah episode 26 anjir. 26 gila itu Frieren pak. Lu efek di mana-mana cuy. Lu tahu Fate Series, tahu fight-nya Fate Series. Nah ini fight-nya mirip pak. Ya gue kalau mau dibandingin ya, anime Frieren ini ya lawannya siapa fight-nya? Anime Fate Series anjir. Karena apa? Fate Series itu ciri khasnya adalah efeknya itu banyak ya kan. Apalagi anjir Frieren pak mengeluarkan Black Hole ya kan. Terus apalagi sihir yang episode awal-awal yang golem itu, yang golem menari-nari yang ditunjukin Frieren itu apa sih, yang ditunjukin ke party hero ya kan. Itu golemnya sekarang kepake anjir ya kan. Apa namanya, summon. Keren itu salah satu mungkin detail kecil ya. Bayangkan yang tadinya buat bercandaan doang sekarang buat fight beneran. Apa coba? Dan Frieren pak anjir, sekasian sekali Frieren ya kan. Sudah hampir mokat anjir Frieren coy. Hampir mokat ya kan sama klonanya Frieren ya kan. Ini nama tolonglah mirip anjir ya kan. Gue mau nyebut Frieren jadi Frieren jadi Frieren ya kan. Ya pokoknya begitu ya. Bayangkan Frieren pak hampir meninggal ya kan, gara-gara klonanya si Frieren yang terlalu OP ya kan. Bayangkan Frieren pak
tubuhnya sudah hancur setengah, tangannya sudah hancur setengah, ini tangannya sudah hilang, tetap bisa pakai sihir. Kurang OP apa ini elf cuy? Sudah kayak passion anjir, passionnya dia itu sihir ya, sihir anjir. Coba lu kapan aja Frieren kan, kalau misalnya kita lihat di apa ya namanya, di anime Frieren ini salah satu ciri khas penyihir di anime ini adalah dia itu punya tongkat. Frieren, klonanya Frieren sudah tangannya hilang nih, tangannya hilang, masih bisa ngerapal sihir anjir ya kan. Yang kayaknya jarang banget itu yang di karakter di anime ini nih, itu kayaknya nggak ada gitu loh. Apa namanya, penyihir yang tidak merapal mantra pakai tongkat sihir, kayaknya nggak ada ya kan. Ini Frieren salah satunya. Ya ini sih masterpiece pak, masterpiece. Bayangkan masterpiece. Kenapa gue bilang mas? Ya mungkin untuk sebagian orang ini anime bosenin ya, memang bosenin, dari manganya saja sudah teks semua. Ini teks tuh, ini teks semua dan gak ada actionnya. Nih mana ya, start anjir. Paling oh iya actionnya start. Kalau di anime bisa berapa menit? Ini cuma ini. Tuh, bayangkan nih kan, loh. Ini aja, fight aja tetap bacot anjir ya kan, tetap bacot. Ini tetap bacot anjir ya. Padahal aku sudah membulatkan tekad untuk sia-sia ya kan. Nih, stuck aja sempat bacot ya. Padahal kok action beneran apa? Nggak perlu bacot-bacot kayak gini sebenarnya ya kan. Kok beneran fight ya. Ini kan tuh dialog per kalimat sama flashback, bayangkan. Flashback, banyak flashbacknya. Anime Frieren itu banyak flashbacknya, tapi flashbacknya jelek atau enggak bagus flashbacknya setidaknya ya. Untuk gua ya kan nggak tahu ya, vibe-nya itu kayak bagus aja gitu, atau gara-gara gue sudah terbangun mindset Frieren pasti bagus ya. Cuma gua suka ya, apalagi musiknya gila keren ya, walaupun openingnya sih rada-rada ya kan. Dua opening ini menurut gua, mau itu punya YOASOBI atau misalnya Yorushika, sama aja sih, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek ya kan. Setara lah ini ya kan, nggak, vibe-nya itu gua kurang kena ya kan. Karena iya serius pak, nadanya itu loh, yang satu nadanya ajeb-ajeb, yang satu nadanya jalan-jalan. Padahal kalau misalnya mau jalan-jalan mah episode pertama anjir ya kan, core pertama ya kan, yang sebelum ini, yang arc ini loh sebelum ini. Nah itu pak, mau jalan-jalan, nah itu. Ini malah vibe jalan-jalan, apa coba, tidak masuk akal ya. Untuk animasi gila sih, animasi Madhouse memasak ya. Mungkin itu aja ya kan pembahasan gua ya kan tentang anime Frieren ini ya kan. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa follow dan like video ini ya kan. Dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye, you. Kalau misalnya anime Frieren dapat season lanjutan, ini gila sih. Lu Madhouse, gue sungkem anjir kalau misalnya Madhouse bisa membuat anime Frieren season 2 konsisten kayak season pertama. Anjing, mindset bro, mindset, sihir itu mindset. Ini semua tentang genset anjir.